Aksi nyata Modul 2.3 Coaching untuk Supervisi Akademik. Tujuan pembelajaran khusus CGP mempraktikkan rangkaian supervisi akademik dalam pembelajaran dengan menggunakan paradigma berpikir coaching dan melakukan refleksi terhadap praktek supervisi akademik tersebut. Perkenalkan, saya Hantoro, CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Ponorogo. Fasilitator saya Ibu Dr. Anda Siti Andaria MPD. Pengajar praktik saya Bapak Edi Sujiono SPD. Langkah pertama, pra-observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hantoro, CGP dari Angkatan 7 dari Kabupaten Ponorogo akan mempraktekkan coaching supervisi akademik terhadap teman saya di lembaga saya. Perkenalkan, teman saya Heru Judianto sebagai guru PJK di SDN 1 Bukanek, Sukoharjo, Kabupaten Ponorogo. Terima kasih. Selamat pagi Pak Heru. Bagaimana kabar hari ini? Selamat pagi Pak Hantoro. Alhamdulillah kabar hari ini baik sekali. Pak Heru, pada pertemuan pagi hari ini kita di bulan Ramadan Pak Heru ya. Ya. Tidak terasa kita sudah melaksanakan puasa yang ke-11. Iya Pak. Tak terasa kita sudah menginjak puasa yang ke-11 ya Pak. Semoga kita bisa menjalankan ibadah puasa Ramadan ini dengan penuh selama sebulan ya Pak. Pada kesempatan pagi ini Pak Heru, seperti yang saya bilang kita akan melakukan observasi pembelajaran di kelas Pak Heru. Seperti sebelumnya sudah saya sampaikan, sebelum observasi saya akan mengadakan pra-observasi dengan semua. Seperti itu Pak Heru. Iya Pak, saya dalam kesempatan ini insya Allah saya sudah siap. Terima kasih Pak Heru sudah meluangkan waktu pada hari ini. Saya akan melakukan pelatihan supervisi akademik sebagai salah satu tugas saya sebagai dalam di dalam ini nanti melakukan supervisi akademik ini saya akan menggunakan ilmu cipta Pak Heru seperti yang saya pelajari di CGP Pak Heru. Jadi nanti saya akan menggunakan dengan mengidentifikasi rencana nilai dengan dan sebagainya. Saya akan menanyakan seperti itu Pak Heru. Kira-kira Pak Heru siap? Iya Pak, saya juga berterima kasih banyak atas supervisi yang akan Pak lakukan kepada saya dan saya insya Allah sudah siap untuk melakukannya. Kira-kira apa Pak Heru rasakan pertama kali ketika saya akan melakukan supervisi ini, kira-kira perasaan Pak Heru bagaimana? Ya pertama perasaan saya ketika mau melakukan supervisi ini ya jelas saya merasa grogi atau gugup ya Pak, karena baru pertama kali saya mengajar dan disupervisi oleh teman sejawat. Iya Pak Heru, berarti dengan pertamanya merasa grogi. Ya. Terus kira-kira Pak Heru untuk mengatasi rasa grogi nanti bagaimana Pak Heru? Begini Pak, untuk menghilangkan rasa grogi tersebut saya akan menyiapkan mental dan menyiapkan rencana pembelajaran yang lebih baik. Seperti itu. Jadi Pak Heru nanti untuk menyiasati grogi akan menyiapkan mental dulu Pak ya, dan menyiapkan pembelajaran yang baik Pak Heru. Semoga nanti pada saat supervisi nanti semuanya berjalan dengan lancar dan baik Pak ya. Siapa? Saya akan berusaha semaksimal mungkin supaya dalam pembelajaran nanti berjalan dengan lancar, tidak ada kendala suatu pun. Ya Pak Heru, kira-kira apa harapan Pak Heru pada dari hasil dari supervisi yang akan kita lakukan? Harapannya apa Pak Heru? Harapan saya Pak, ketika melakukan kegiatan supervisi ini, peran saya sebagai guru dapat lebih baik lagi, itu yang pertama. Sehingga saya akan berusaha menciptakan pembelajaran di kelas yang lebih baik, yang asik, menarik, dan menyenangkan pada peserta didik, sehingga nantinya anak bisa menerima semua pembelajaran dengan nyaman dan bisa menerima. Oh gitu, siap-siap baik Pak Heru. Semoga harapan Pak Heru yang kita akan nanti dapat terlaksana dengan baik Pak Heru. Untuk observasi pagi ini nanti Pak Heru, kira-kira Pak Heru akan mengajar kelas berapa dan kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Pak Heru sampaikan? Oh iya Pak, dalam kesempatan observasi kali ini saya akan mengajar anak kelas 6. Kelas 6 Pak ya. Iya, kelas 6 ya. Dengan tujuan pembelajaran yang ingin saya sampaikan adalah saya berencana melakukan pembelajaran berdiferensiasi konten untuk mempelajari kombinasi gerakan bertumpu, berguling, dan mendarat.
Peserta didik dapat menjelaskan langkah-langkah atau urutan gerakan roll depan, roll belakang. Setelah mempelajari kombinasi gerakan roll depan dan roll belakang tersebut, anak-anak bisa mempraktekannya sendiri gerakan roll depan dan gerakan roll belakang tersebut. Saya menangkap ini tujuan pembelajaran Pak Heru ya, yang disampaikan tadi melalui pembelajaran berdiferensiasi. Pak Heru ingin mengajarkan kombinasi gerakan roll depan dan roll belakang, apa seperti itu Pak? Iya Pak, itu yang ingin saya sampaikan nanti. Pak Heru ya, setelah menyampaikan tujuan pembelajaran yang sampai utarakan tadi, kira-kira dari tujuan pembelajaran yang sampai utarakan tadi, area pengembangan yang hendak Pak Heru capai itu di area mana Pak Heru? Setelah melakukan pembelajaran ini, pengembangan yang ingin saya capai yaitu setelah mempelajari kombinasi gerakan roll depan dan roll belakang, peserta didik mampu mempraktekkan gerakan roll depan dan roll belakang baik benar. Baik Pak Heru, pertanyaan selanjutnya, dalam penerapan pembelajaran ini, kira-kira strategi apa yang Pak Heru akan laksanakan di kelas nantinya? Strategi yang akan saya lakukan dalam pembelajaran nantinya, saya akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi dengan menentukan kebutuhan belajar murid. Saya akan memetakan kesiapan belajar murid, mendeteksi pengetahuan pola tangkap murid, ya, mengetahui minat murid dan profil belajar murid itu sendiri. Wah, strategi Pak Heru yang akan dilaksanakan bagus ya, dengan memetakan tadi saya catat kesiapan belajar murid, mengidentifikasi pengetahuan awal murid, mengetahui minat murid dan profil belajar murid. Ini sudah tepat sekali dalam proses pembelajaran berdiferensiasi. Selanjutnya Pak Heru, kira-kira profil belajar siswa yang akan Pak Heru tetapkan ini seperti apa? Setelah melakukan identifikasi, peserta didik akan saya bagi menjadi dua, yaitu audio visual dan visual kinestetik. Jadi dibagi menjadi dua Pak Heru ya, audio visual dan visual. Betul Pak Heru. Terus langkah Pak Heru sangat bagus sekali dalam proses pelaksanaan proses belajar berdiferensiasi. Kira-kira nanti di dalam kelas Pak Heru, ketika dengan melaksanakan proses pembelajaran berdiferensiasi ini, media apa yang Pak Heru gunakan? Dalam pembelajaran kali ini, media yang akan saya pakai untuk anak-anak audiovisual, saya akan menggunakan media proyektor dan menampilkan video pembelajaran yang ada di channel-channel YouTube Pak. Dan visual kinestetik menggunakan gambar, jadi ada gambar roll belakang atau roll depan itu sedetail mungkin kalau bisa. Jadi selain saya menggunakan buku ajar PJOK kelas 6 seperti itu Pak. Baiklah Pak Heru, saya rasa rencana pembelajaran Pak Heru sudah sangat matang untuk praktek di kelas seperti itu Pak ya. Selanjutnya mari kita ke ruang kelas mempraktekkan apa yang Panjenengan rencanakan tadi, dan semoga nanti semuanya berjalan dengan lancar Pak Heru. Siap Pak, mari kita ke kelas sekarang. Mari Pak Heru. Langkah kedua, observasi di kelas. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pimpin berdoa dulu. Teman-teman, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil Sebelum mempelajari masuk materi, silakan menyanyi dulu. Yuk, sini semua. Ada Pancasila ya. Boleh, 1, 2, 3. Mulai. Yuk. Ya, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, aturan
Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, bagaimana kabar kalian hari ini? Selamat pagi. Pagi, pagi, luar biasa. Kita semua. Anak-anak, hari ini saya akan menyampaikan pelajaran kemarin senam lantai ya. Dalam senam lantai itu kan banyak sekali gerakannya, ada tayang, ya, ada split, handstand dan lain sebagainya. Namun hari ini yang kita pelajari adalah dua gerakan. Yang pertama adalah roll depan dan roll belakang. Ya. Semuanya kira-kira sudah tahu kan gerakan roll depan dan roll belakang? Oke, hari ini kita akan mempelajari itu. Yang pertama tujuannya adalah setelah kalian mengetahui langkah-langkahnya, bagaimana cara berdiri, bagaimana caranya yang benar, besarannya itu, ya. Harapannya atau tujuannya kalian dapat mempraktekkan sendiri roll depan dan roll belakang itu dengan baik dan benar, ya. Kira-kira ada kemarin kan sudah dibagi ya di kelompok yang sini khususnya melihat ya, untuk kelompok yang sini khususnya melihat gambarnya saja. Oke, langsung untuk video diperhatikan ya. Oke, baik, diperhatikan untuk gerakan roll depan ya. Yang pertama adalah ya, tangannya di paus dulu ya, stop dulu. Ulang lagi. Ya. Yang pertama adalah kakinya ya lurus, nanti kepalanya belakang dimasukkan. Bukan ini tumpuannya ya, tapi ya, bukan kepala yang sini, bukan bonbonnya kayak jompo sejono ya. Bagian belakang dimasukkan lurus, lalu mengguling ya. Itu. Perhatikan lagi. Kalau dari samping ya, tangannya diangkat dulu, lalu diletakkan. Kakinya agak naik sedikit ya, agak naik sedikit. Kepalanya dimasukkan ya, lurus. Nah, itu kan tumpuannya di sini, bukan di sini ya. Itu. Dilihat dari belakang, kena tangkap belakang ya. Nah, kepalanya masukkan tidak dari sini ya, tapi dari belakang. Kalau dari depan, dilihat lagi. Ya, lurus ya. Jadi tangannya tidak dibengkokkan, jongkok tetap. Terus untuk oke, anak-anak tolong diperhatikan. Untuk yang kelompok sini kan kemarin yang bagian khusus melihat gambar ya. Jadi diperhatikan dulu. Yang pertama adalah bagaimana tangannya diletakkan di matras ya, nanti kan ada matras ya. Setelah itu kakinya belakang agak dinaikkan, ini kan sini ya, agak dinaikkan ya. Terus kepalanya ya, kepalanya agak dimasukkan ke sela-sela kaki. Yang ketiga langsung meluncur ke depan. Ini bagaimana cara menggulingnya? Yang nomor 5 adalah landingnya atau mendarat, jadi harus sempurna, tangannya harus di atas ya. Kira-kira paham anak-anak? Bagaimana urut-urutannya? Yang pertama adalah 1 ya, terus tangannya diletakkan, kepalanya dikumpulkan, setelah itu mengguling, terakhir landing atau mendaratan ya. Oke. Untuk roll depan ada pertanyaan? Oke, ya.
Oke, yang pertama adalah ada pertanyaan dari teman kamu, kesalahan apa yang sering dilakukan ketika melakukan roll depan ya. Jadi anak-anak, kesalahan yang sering terjadi ketika kamu melakukan roll depan adalah ya, pada waktu tanganmu yang pertama adalah kepala nih yang buat tumpuan ini ya, bukan belakang sini. Rata-rata tumpuannya ini ya. Jadi kalau tumpuanmu di sini pasti sakit, tapi kalau kepalamu agak dimasukkan ya itu tidak sakit. Yang kedua, tanganmu tidak lurus ya, tanganmu tidak lurus, dibengkokkan, mesti nanti jatuhnya tergantung tangan yang kamu bengkokkan, kanan atau kiri. Kalau tanganmu yang kamu bengkokkan itu kanan, mesti jatuhnya ke kanan. Kalau tanganmu yang bengkok kiri, itu ke kiri. Namun kalau lurus, pasti landingmu atau pendaratanmu akan lurus ya, jadi langsung ke lurus. Nah, kamu tekuk ke kanan atau ke kiri, mesti ya keluar dari matras. Oke, ada lagi. Anak-anak tolong diperhatikan untuk gerakan roll belakangnya ya. Jadi posisi awal kalian berdiri, setelah itu jongkok dia. Ya, jongkok dulu, jongkok tangannya seperti ini ya. Tangannya orang ini, tapi belakang, ini lurus ya. Perhatikan dulu. Posisinya yang pertama jongkok, setelah itu ya yang perkenaannya adalah tangan biar tidak ke kanan atau kiri, biar lurus ya. Langsung ayunannya kaki ke belakang ya. Terakhir seperti ini landingnya atau pendaratannya ya. Oke, anak-anak perhatikan yang bagian sini yang khusus untuk gambar ya. Jadi awalnya dari sini ya, dari sini perhatikan ya. Ini adalah posisi jongkok ya, posisi jongkok. Terus tangannya menghadap ke belakang, tidak ke atas ya, menghadap ke belakang. Terus setelah itu digulingkan kakinya tumpuan ya, digulingkan tumpuan itu ke belakang ya, agar ada powernya ya. Kalau tidak ada powernya kalian tidak bisa ke belakang ya. Ini urut-urutannya ya. Setelah itu terakhir seperti tadi landingnya, jadi pendaratannya pas ya. Kalau tanganmu agak megar ya, kasihan nanti malah ya, tidak sempurna menggulingi apa namanya, tidak bisa lurus nanti ya. Oke, berarti kan sebelum itu sebelum melakukan praktek ya, tekniknya yang pertama adalah tangannya nanti diangkat ya, terus tangan depan diletakkan di matras, lalu tentuknya tumpuannya jangan sini, jombolan atau atas ya, tentuk sini belakang, agak ditekuk ke dalam, kakinya diangkat, setelah itu berdiri ya. Tangannya usahakan jangan ditekuk ya. Perhatikan dulu ya, satu ya, nanti diangkat, terus tangannya diletakkan, terus ini tentuk jinjit dimasukkan, setelah itu nah, setelah itu atas ya, paham? Diulangi lagi, ulangi lagi. Oke, yang pertama tangannya di atas ya, di atas, terus tangan diletakkan di matras, kakinya ada jinjit ke belakang sedikit ya, terus kepalanya dimasukkan ke sini ya, agak dimasukkan ke belakang itu belakang, ini landingnya ya. Terus tetap ya, tangan sini, batu jongkok, tangannya ya, tangannya untuk ini ya, tapi ini perkenaannya di matras yang ini ya. Ini fungsinya sebagai tumpuan ya ke belakang ya, paham? Oke, langsung depan satu, roll belakang ya, jongkok dulu belakang. Apa namanya, powernya juga diperhatikan, jangan langsung seperti itu ya, langsung zet ya, setelah itu ya, dia paham? Sip. Oke anak-anak, sebelum kita melakukan praktek, walaupun ini di
bulan puasa ya, untuk memulihkan stamina ya. Pejamkan mata dulu ya, tarik nafas dalam-dalam, buang dari hidung. Oke, cukup. Mana anak-anak? Sudah relax, Pak. Oke, sudah relax ya. Usahakan nanti satu, ketika praktek kamu jangan takut, berani, pede ya. Itu kunci keberhasilan ketika melakukan roll depan dan roll belakang. Kalau kamu sebelum praktek takut, apa namanya, gerakan nanti tidak karu-karuan ya. Yang nantinya paling benar tiba-tiba menjadi salah karena kamu takut ya. Awalnya takut jadi salah. Oke, baik, perhatikan anak-anak ya. Ini Ilham ya akan melakukan roll depan. Perhatikan semua ya. Oke, dan coba yuk. Ya, tangannya diangkat, bagus. Oke, bagus, gerakan roll depan Ilham ya. Sekarang Ilham praktekkan gerakan roll belakang. Oke, bagus ya. Beri tepuk tangan untuk Ilham ya. Ya, langsung roll belakang ya, Pep. Oke, bagus juga ya, Febri ya. Oke, langsung kasihlah. Ya, langsung roll depan. Stop. Bagus ya gerakan kasihlah ya. Nanti diperhatikan ketika yang lain menunggu giliran, melihat sambil memperhatikan. Oh, bagaimana gerakannya benar, bagaimana tangannya, ya seperti itu. Langsung roll belakang ya kasihlah. Pam, pam, pam. Ditepuk tangan ya, bagus ya. Perhatikan temen-temen ya, gerakannya kenapa kok bisa tidak lurus Pak melenceng, karena tangannya habis itu tadi ditekuk ya, seperti yang sudah Pak Heru katakan tadi. Jadi ketika tumpuannya jangan ditekuk ya, tekuk kanan berarti bimbingnya ke kanan ya. Kalau tangannya lurus berarti ya lurus ya, intinya tangannya jangan ditekuk. Perhatikan roll belakangnya. Oh, ya, perhatikan. Ulangi lagi ya. Perhatikan ya, gerakannya yang habis tadi salah. Kenapa? Coba lagi, please. Ya. Oke, ya. Stop dulu ya. Kenapa gerakannya salah tadi? Karena pore kurang, terus tumpuannya pertengahan pada matras itu tidak sepenuhnya ya, tangannya agak miring, itu kesalahannya. Jadi nanti ketika kalian praktek juga diperhatikan, oh jangan seperti itu, kayak seperti itu berarti sah. Nah, paham semua ya? Oke. Ya, tangannya ke atas. Masukkan, ini bagus. Ke belakang langsung ya. Oke, bagus. Oke, bukan. Sip. Oke, anak-anak, setelah kita mempelajari beberapa gerakan tadi, kira-kira kesimpulannya apa yang kalian dapatkan? Oke, siapa? Saya Pak, mempraktikkan roll belakang, roll depan dan roll belakang. Oke, baik ya, bagus jawaban Romi ya. Kesimpulannya adalah kita melakukan dan mempraktekkan gerakan roll depan dan roll belakang. Terus kira-kira gerakan roll depan itu yang benar yang bagaimana? Siapa? Angkat tangan. Saya Pak, pada saat melakukan roll depan itu menghadap di tepuk bagian belakang. Terus juga, tidak boleh ditekuk. Ya, oke, bagus ya.
Itu jawabannya. Yang pertama, ketika melakukan roll depan, tumpuannya berada di tengkuk kepala bagian belakang yang sini, bukan di sini. Terus kedua tangan pada saat melakukan tidak boleh ditekuk, harus lurus. Jadi nanti ketika kalian melakukan roll depan itu hasilnya akan lurus dan ya. Terus kira-kira dari gerakan gerakan pasti ada yang salah. Dari gerakanmu tadi, teman-temanmu yang sudah praktik tadi, kira-kira kesalahan apa yang bisa kamu ambil? Ya Pak, angkat tangan coba. Ya Pak, Oke, coba. yang seperti di gerakan tadi saat roll belakang tangan pada depan terus tidak lurus, bahwa dan seimbangnya kurang. Oke, ya. Kesalahannya tadi yang sudah dipraktekkan oleh Habis, ya. Jadi ketika melakukan roll belakang, ya, tangannya kurang lurus, ya. Powernya dan keseimbangan atau balancingnya kurang. Jadi hasilnya tidak sempurna, hasilnya miring tangannya karena apa? Ditekuk ke agak ditekuk, ya. Perkenaan pada atasnya itu kurang, ya. Paham semua ya? Baik, dari pembelajaran hari ini pertanyaannya sudah semua ya. Semoga bermanfaat untuk depannya ya. Oke, diakhiri ada kurang lebihnya dari Pak Heru, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langkah yang ketiga, pasca observasi. Terima kasih Pak Heru, tadi saya sudah mengamati alhamdulillah di pembelajaran dan jenengan di kelas tadi selama observasi selama 30 menit. Saya melihat praktek jenengan di kelas seperti biasanya sangat lancar ya Pak Heru ya. Meskipun anak-anak sedang dalam keadaan puasa, tapi mereka sangat antusias untuk mempraktekkan gerakan roll depan dan roll belakang. Dan saya lihat tadi runtutannya juga sangat jelas sekali, luar biasa. Nah, sekarang bagaimana menurut hasil dari pembelajaran tadi setelah diamati langsung oleh saya sebagai supervisor, gimana Pak? Sebelumnya terima kasih Pak atas waktunya sudah mensupervisi saya. Pertama saya merasa perasaannya gimana gitu ya Pak. Iya. Karena mengajar ditunggu oleh teman sejawat. Gitu ya Pak. Selaku supervisi. Pertama saya agak merasa canggung, tapi setelah itu saya merasa nyaman saja, seperti mengalir ya. Seperti pembelajaran sebelumnya, dan kendala-kendala atau masalah yang saya temui pada akhirnya terselesaikan dan semuanya berjalan dengan lancar. Berarti Pak Heru sangat menikmati tadi ya alur pembelajaran tadi ya Pak ya. Ya. Dan anak-anak kelihatannya sangat antusias dan nyaman dalam mengikuti alur pembelajaran yang Pak Heru sampaikan. Berarti kalau boleh tahu kira-kira Pak Heru dalam proses pembelajaran sudah sesuai dengan proses pembelajaran yang Pak Heru angan-angankan apa di rancangan pembelajaran yang ada? Insya Allah sudah Pak. Kira-kira Pak Heru sesuai dengan persentase antara 0 sampai 100 dari pencapaian pembelajaran tadi yang Pak Heru laksanakan itu, kira-kira persentase kesuksesannya berapa persen Pak? Kalau menurut pengamatan saya Pak, dalam proses pembelajaran tadi kira-kira sudah dilakukan persentasenya sekitar 80%, terlaksana dengan baik. 80% Pak Heru ya? Ya, tapi kendalanya seperti ini Pak. Ada anak yang memang malas bergerak. Mungkin anak tersebut malas untuk melakukan gerakan tadi, mungkin faktor puasa atau lain sebagainya. Seperti itu Pak. Lumayan Pak ya kalau 80% itu dari capaian yang Pak Heru terapkan di pembelajaran. Kira-kira Pak Heru dari titik 0 sampai 100 dengan mendefinisikan persentase 80%. Kira-kira titik dari pencapaian itu cukup di mana? Begini Pak, ketika saya menyampaikan materi kombinasi gerakan roll depan dan roll belakang melalui media video, gambar, dan contoh gerakan tadi secara langsung, anak sangat antusias dan sebagian besar langsung bisa mempraktekkan sendiri gerakan roll depan, roll belakang dengan sangat baik. Oh begitu Pak ya, berarti untuk tolak ukur tadi panjenengan menilai anak dalam mempraktekkan gerakan roll depan dan roll belakang tadi sudah melaksanakannya dengan cara-cara atau teknik yang sudah benar apa belum, seperti itu Pak? Iya Pak, kira-kira seperti itu.
Jadi Pak Heru menyampaikan pada anak tadi sekitar 70% berarti Pak yang belum bisa mencapai tujuan pembelajaran. Kira-kira kendala apa Pak? Ada pencapaiannya nggak 180, berarti kan ada 20% anak-anak yang tidak bisa mencapai tujuan. Kira-kira kendalanya gimana Pak? Begini Pak, saat ini kan anak-anak sedang menjalankan ibadah puasa. Oh iya puasa Pak. Jadi Ya, betul. mungkin persentase sekitar 20% tadi anak malas untuk melakukan gerak praktek roll depan dan roll belakang dengan benar, sehingga mereka mungkin ya asal gerak saja yang mungkin menggunting-gunting gitu aja, tidak Oh, dengan benar gerakannya seperti yang dicontohkan seperti itu Pak. jadi kendala yang terjadi karena seperti catatan ini anak-anak itu sedang puasa Pak Heru ya. Iya. Nah, Intinya juga sudah memahami hal tersebut bahwa anak puasa yang mungkin lemas seperti Iya. itu Pak Heru. Betul. Memang kalau puasa itu bawanya malas-malasan Pak Heru ya. Iya. Kita sendiri kadang puasa ya malas-malasan juga kalau di rumah, tapi kalau di sini kan kita harus tetap semangat mendidik dan mencerdaskan anak bangsa Pak Heru. Dengan kendala yang terjadi tadi sekarang ini Pak Heru, kira-kira Pak Heru untuk mengatasi kendala tersebut ke depannya, Pak Heru akan melakukan apa untuk pencapaian belajar yang lebih maksimal lagi? Kira-kira apa yang Pak Heru laksanakan untuk ke depannya nanti? Oke baik Pak, untuk mengatasi masalah-masalah tersebut ke depannya, nantinya saya akan mengajak anak-anak mempraktekkan gerakan-gerakan tersebut di lapangan, di tempat yang rindang, mungkin yang nyaman lah, supaya anak tersebut lebih bersemangat, antusias. Karena kalau praktek dilakukan di dalam kelas itu sepertinya kurang pas saja, anak merasa cepat bosan, apalagi menjalankan ibadah puasa. Mungkin stamina atau fisik anak-anak juga tidak prima seperti hari-hari sebelumnya. Kedepannya setelah hari biasa atau tidak puasa, saya akan mencoba membuat video, membuat foto atau gambar atau lain sebagainya tentang gerakan-gerakan yang ada di materi video card, supaya anak-anak lebih antusias karena melihat video adalah dunia sendiri. Seperti itu Pak, rencana saya ke depannya. Ya, saya catat ini Pak Heru ya. Ya. Jadi begini Pak Heru, dari paparan Pak Heru, rencana ke depannya Pak Heru akan membuat video-video pembelajaran tentang gerakan-gerakan atau materi-materi olahraga. Jadi video itu sendiri nanti yang berperan dari tenaga siapa Pak? Saya sendiri Pak. Oh, saya bagus sendiri. Pak Heru nanti akan membuat video-video yang di situ modelnya jenengan sendiri Pak. Iya. Jadi ini jejak melang Pak Heru. Iya. Dari sini Bapak sudah bisa mencari solusi dari masalahnya. Dengan video pembelajaran tadi anak-anak mestinya nanti lebih suka lagi Pak Heru. Iya. Oh ini video apa gerakan itu Pak. Iya. Oh yang mempraktekkan diri sendiri, gambar foto dari itu sangat bagus Pak Heru. Betul, Pak. Semoga ini Pak Heru dari pembuatan video tadi dengan harapannya semoga tujuan pembelajaran nanti lebih tercapai dengan maksimal. Dan sekolah kita nanti ke depannya juga lebih terwujudnya sekolah yang gimana ya, yang didam-damkan oleh anak-anak pada era zaman sekarang Pak Heru ya, sekolah yang maju lah seperti itu. Semoga kita menjadi partai yang lebih sukses lagi. Baik Pak, terima kasih atas observasinya tadi. Pak Heru merasa terganggu tidak ketika Pak Heru mengajar tadi terus saya masuk ke dalam kelas untuk melakukan observasi tadi? Tidak Pak, saya tidak merasa terganggu. Saya malah merasa senang dan mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Han karena telah mengobservasi pembelajaran saya tadi, yang menilai apakah pembelajaran saya sudah baik atau belum, kurangnya gimana, solusinya bagaimana, agar kedepannya lebih bersemangat dalam pembelajaran. Jadi dalam proses observasi tadi seperti yang Pak Heru sampaikan dapat menjadikan acuan Pak Heru untuk lebih kreatif lagi seperti itu ya dalam proses pembelajaran ke depannya Pak Heru ya. Seperti itu Pak. Betul Pak, bukan berarti ketika saya disupervisi dalam pelajaran saya akan baik-baikan. Kedepannya harapan saya walaupun tidak disupervisi, pembelajaran saya akan lebih maksimal, akan lebih baik, seperti itu Pak. Terima kasih Pak Heru atas waktunya. Semoga profesionalisme kita nanti semakin meningkat dan hasil di siswa itu semakin mengena seperti itu Pak Heru.
Dan cita-cita kita untuk mencerdaskan anak bangsa itu bisa. Kita mohon maaf Pak Heru, mungkin dalam proses observasi tadi yang saya katakan mungkin tidak berkenan di hati Pak Heru, saya mohon maaf. Dan di pembelajaran ini supervisi ini menjadi acuan saya, semoga di supervisi selanjutnya saya juga menjadi lebih baik seperti itu Pak Heru. Ya baik Pak An, sama-sama. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih atas supervisi yang panjenengan lakukan kepada saya. Terima kasih Pak Heru, kita akhiri pertemuan ini, semoga ini bisa bermanfaat. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Ya Pak An, sampai jumpa lagi. Sekian dari saya, terima kasih. Salam Bapak Ibu Guru Hebat.